video tutorialnya. Jika pada video sebelumnya sudah terbuka beranda seperti ini, maka kita masuk ke menu perencanaan. Ya, ada hal yang perlu kami beritahukan. Di beranda ada informasi mata pelajaran yang kita ampu di tahun pelajaran ini di semester genap. Seperti saya ada 2 mata pelajaran di kelas 10 RPL. Jadi saya ingin merencanakan 1 mata pelajaran dan bagaimana mengisinya. Oke, baik Bapak Ibu, kita klik menu perencanaan. Kemudian kita pilih penilaian pengetahuan. Kemudian kita klik tambah data di sini. Kita pilih kelas. Di tahun ini kita masih menggunakan atau melakukan penilaian melalui Eraport di kelas 10. Kemudian rombelnya, karena saya hanya masuk di 10 RPL, maka kelas yang muncul di sini hanya 10 RPL. Kemudian mata pelajaran tadi ada 2 mata pelajaran saya bawakan, komputer dan jaringan dasar, dasar desain grafis saya buat di komputer dan jaringan dasar. Oke Bapak Ibu, sebelum kita melakukan perencanaan penilaian untuk aspek pengetahuan, ada beberapa hal yang perlu kami beritahukan, informasikan. Di sini ada KD-KD yang ditampilkan sebanyak 18. Ini adalah jumlah KD di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar selama 1 tahun. Jadi kami kira juga di mata pelajaran Bapak Ibu juga ditampilkan selama 1 tahun. Saya memplot KD aspek pengetahuan yang diawali 3, 31 sampai 39 itu sudah dipelajari dan sudah dinilai di semester ganjil atau semester lalu. Di semester ini saya melakukan penilaian mulai dari KD 310 sampai 318. Penilaian yang kita lakukan ini kita sesuaikan, jangan diambil pusing, jangan ribet, kita sesuaikan dengan DKN kita masing-masing. Saya melakukan penilaian hanya 2 tes tertulis, 1 penilaian akhir semester, dan 1 penilaian tengah semester untuk aspek pengetahuan. Jadi saya buat di sini tes tulisan. Saya tidak pernah melakukan tes lisan. Jadi kalau memang tes tulisan kita lakukan sebanyak 2 kali atau 3 kali, maka kita langsung mengklik di KD mana itu kita nilai. Karena saya tadi informasikan ada 2 penilaian, saya melakukan di KD 311 dan 313. Di kolomnya diperhatikan Bapak Ibu ya. Kemudian penilaian lisan saya tidak pernah melakukan, jadi saya langsung masuk penilaian tengah semester. Saya singkat PTS, tesnya tertulis juga. Itu saya lakukan di KD 315. Kemudian penilaian akhir semester yang sekarang istilahnya adalah penilaian akhir tahun, kita tes tertulis kita lakukan itu di akhir KD. Seharusnya sudah tuntas KD kita ajarkan semuanya. KD saya ini di KD 318. Ingat Bapak Ibu, jika sudah melakukan ini, saya melakukan 3 penilaian, tapi jumlah nilainya 4. Kenapa 4 Bapak Ibu? Sesuai dengan jumlah centangan yang di sebelah kanan. Oke, kita simpan. Kita sudah melakukan perencanaan penilaian untuk aspek pengetahuan. Selanjutnya, maaf, kita tadi lupa mengisikan bobot. Kita lupa tadi mengisikan bobot. Tes tulisan
tes PTS, PAS, semuanya tes tertulis. Bobotnya 1. Di sini untuk pasnya kita buat 2. Ini tergantung dengan guru mata pelajaran. Kemudian penilaian tes lulusan tertulis atau penilaian harian sering kita sebut, saya lakukan tadi penilaiannya di 3.11 dan 3.13. PTS-nya saya lakukan penilaiannya di 3.15. Kemudian penilaian semesternya atau pas saya lakukan di tadi 3.18. Kemudian cek lagi bobot sudah berisi, kita simpan. Oke. Kemudian penilaian yang baru kita lakukan itu muncul di perencanaan penilaian pengetahuan. Tadi ada 3, tes lisan, tulisan, PTS, dan PAS. Kemudian kita lakukan perencanaan penilaian keterampilan. Kita klik penilaian keterampilan di bawah penilaian pengetahuan. Ini masih perencanaan Bapak Ibu ya. Kan udah share. Iya. Kemudian penilaian keterampilan kita tambah data juga sama seperti pengetahuan tadi. Ya, kita pilih kelasnya. Komputer dan jaringan dasar. Teknik penilaiannya kalau kami praktek boleh di proyek, boleh di kinerja, atau boleh juga di portofolio. Tapi saya pribadi sering melakukan penilaian di kinerja atau hasil prakteknya. Ini bobot penilaiannya di DKN saya melakukan penilaian praktek sebanyak 2 kali. Bobotnya saya tentukan 1 untuk 1 nilai. Saya buat di sini praktek. Tadi Bapak Ibu di tulisan atau aspek pengetahuan saya menilai di KD 4.11, 4.13, 4.15 dan 4.18. Di prakteknya itu boleh sama dengan KD-nya, boleh berbeda. Saya melakukan penilaian praktek di KD 4.14 dan 4.17. Kita tentunya belum lupa dengan kurikulum 2013 KD 4 untuk keterampilan, kode KD 4 dahulunya, kode KD 4 diawali KD 4 itu untuk keterampilan, kode KD 3 yang diawali 3 itu untuk pengetahuan. Jadi saya lakukan 2 kali penilaian praktek. Bobotnya di atas, kalau pengetahuan tadi di samping Bapak Ibu. Kalau sudah demikian kita simpan. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita sudah melakukan perencanaan. Tetapi jangan lupa di samping penilaian pengetahuan dan keterampilan, kita juga harus melakukan penilaian sikap. Jadi perencanaan pengetahuan dan keterampilan sudah kita lakukan. Kalau sikap itu tidak perlu direncanakan. Kita sekarang masuk ke mengisi nilai sesuai dengan DKN kita. Kita masuk ke menu penilaian. Ya, penilaian kita awali dari pengetahuan. Pengetahuan kita pilih kelas sesuai dengan kelas yang kita rencanakan.
ya mata pelajaran komputer dan jaringan dasar tadi. Di sini muncul menu rencana penilaian sesuai dengan perencanaan yang kita buat tadinya. Saya awali dari tes tulisan. Di sini tadi saya rencanakan 2 KD, yaitu di KD 311 dan KD 313. Oke. Di pengetahuan Anissa Jubaidah saya isi Bapak Ibu sesuai dengan DKM saya. Saya sudah boleh simpan. Oke Bapak Ibu, kita ulangi untuk sesuai dengan perencanaan kita tadi. Saya melakukan 3 perencanaan penilaian tadi untuk aspek pengetahuan. Yang terisi masih 1 tes tulisan. Sekarang penilaian tengah semester. Itu ya. Kita isi lagi untuk penilaian akhir semesternya. Ya, untuk penilaian akhir semester Adrian ikut Bapak Ibu. Jadi di sini dia boleh diisi. Ya. Untuk pengetahuan sudah selesai saya isi. Masuk ke mengisi nilai keterampilan sesuai dengan perencanaan. Karena saya menilai prakteknya langsung atau hasil prakteknya sesuai dengan perencanaan saya tadi, langsung 2 KD muncul di sini Bapak Ibu. Simpan, jangan lupa menyimpan Bapak Ibu. Nanti jangan bingung, kita bilang rupanya karena tidak kita simpan.